Shalom adik-adik, salam jumpa lagi dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Tentu kita bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, bahkan keselamatan yang Tuhan Yesus berikan dengan percuma, dengan memberikan hidupnya di kayu salib. Sebelum kita belajar pelajaran sekolah sahabat kita, baiklah kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah yang pengasih, yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari Sabat kami dapat belajar pelajaran sekolah Sabat kami. Kami mohon kuasa Roh Kudus menerangi pikiran kami, memberikan kami kuasa untuk mengerti dan menghidupkannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah Sabat kita tentang mimpi di sebuah pulau. Mimpi di sebuah pulau. Ceritanya seperti ini. Ada seorang kaisar yang sangat jahat. Namanya Kaisar Domitian, atau Domitianus. Dia adalah orang yang sombong dan menganggap dirinya sebagai Allah. Bahkan dia suruh membuat patung sama seperti dirinya untuk disembah di seluruh kerajaan Roma. Pada saat ini, adik-adik, ada seorang murid Yesus yang paling tua, yang hidup, yang paling terakhir. Dia dulu namanya adalah anak guru. Tetapi setelah bersama dengan Yesus, dia diubahkan menjadi Yohanes yang kekasih. Dengan sangat menyedihkan, dia dibawa ke pengadilan di hadapan kaisar itu. Tetapi dia tidak takut. Mengapa? Pada waktu Yesus disalibkan, ketika imam besar memutuskan dia untuk dibunuh, diolok-olok, disiksa dan dihina oleh imam besar Kayafas, dia dikuatkan dengan pengalaman itu dan tidak takut menghadapi kaisar yang jahat itu. Kaisar itu mau membunuh Yohanes. Dia menyuruh orang-orang untuk membuat kuali yang besar diisi dengan minyak dan dipanaskan. Dan dia, adik-adik, dibuang, dimasukkan di dalam kuali itu. Tetapi dia tidak mati, tidak cedera. Mujizat ini tidak mengubah hati dari kaisar yang jahat itu. Lalu apa yang terjadi? Dia membuang Yohanes ke Pulau Patmos yang gersang, tidak ada apa-apanya. Dia berharap orang tua itu akan mati konyol di sana karena kering dan tidak dapat menghidupkan dirinya. Tapi adik-adik, dia salah. Dari kekeringan, penderitaan yang kejam seperti itu, Yesus dekat kepada dia dan dia melihat langsung, dengan suaranya. Dia bermimpi, dia berhayal. Di sanalah dia menuliskan tentang apa? Tentang buku Wahyu. Makanya disebut di situ, berbahagialah orang yang membaca, mendengar, dan melakukan firman itu, karena mereka akan berbahagia. Jadi adik-adik, Yohanes tidak mau lingkungannya mengubah kasihnya kepada Yesus. Dia tetap mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Bahkan lebih dekat dengan apa? Dengan lingkungan yang ada. Dia belajar dari alam. Bahkan dalam mimpi, di pulau gersang itu, dia lebih dekat kepada Yesus. Nah adik-adik, buku Wahyu diberikan untuk kita saat ini, untuk mempersiapkan diri kita supaya kita tetap teguh di dalam mempelajarinya. Nah, ayat hafalan kita terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega. Demikianlah firman Tuhan. Karena apa? Aku ada, aku sudah ada, aku sekarang ada dan akan datang. Dan aku akan menyertai kalian. Itulah inti dari ayat hafalan kita. Yesus ada menyertai kita. Sebagaimana dia menyertai Yohanes, dia akan bersama-sama dengan kita dengan kuasanya yang besar.
Adik-adik, sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Mudah-mudahan kita akan tetap setia kepada Tuhan. Apapun lingkungan hidup kita, Dia akan mengubah penderitaan menjadi sukacita. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus untuk pelajaran saat ini. Tolonglah kami untuk selalu berharap kepadamu. Dan kami akan memberitakan tentang kasih Yesus dimanapun kami berada. Kuasa Roh Kudus kiranya menyertai kami, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus menyertai kita.